sore hari ini Kotong dari sebuah organisasi gerejawi namanya Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia ini terdiri dari pemuda-pemuda Kristen. Dan hari ini kunjungan Gamki ke sini bertemu langsung dengan Mama Mary, dengan Bapak Yus, dan juga bersama Mama-mama dan saudara dari kelompok Ume Halan. Ya. Mengapa kami datang ke sini, Mbak Mary? Yang pertama karena kami, mohon maaf mama-mama yang lain, karena ini nanti dia akan sampai ke mama-mama. Tapi karena kami melihat ada satu figur yang menginspirasi Gamki. Dan figur ini biasanya terlahir dari kaum laki-laki. Tapi figur yang hari ini Gamki temui adalah figur yang berasal dari kaum perempuan. Dan itu luar biasa sekali. Lalu kami juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mama Mary, kami menemukan seorang perempuan yang memang dari jabatannya sebagai pendeta, lalu sebagai ketua Sinode Kemi, tetapi juga sebagai salah satu ketua PGI ya Mama ya. Dan tentu ini jabatan-jabatan yang sangat luar biasa, yang biasanya hanya mampu diraih oleh laki-laki. Tetapi di figur Mama Mary ini, jabatan ini diraih oleh seorang perempuan. Lalu kehadiran Mama Mary di sini tidak hanya sekedar berhenti pada seorang figur Mama Mary, tetapi kemudian figur Mama Mary ini berhasil menyemangati lalu melahirkan kader-kader perempuan lain di sini. Jadi cemerlangnya Mama Mary, sinarnya Mama Mary ini tidak tertutup oleh apapun juga, tetapi terbuka, dan sinar itu bisa menerangi kelompok kaum perempuan di sini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang bagi kami ini sebagai inspirasi bagi Gamki. Apalagi ketika Kotong datang di sini, Kotong melihat bahkan tidak hanya kaum perempuan yang sudah berusia, tetapi anak-anak bahkan ada melatih tenun. Dan ini adalah upaya untuk bagaimana budaya tenun kita ini diturunkan turun-temurun. Dan ini adalah upaya pelestarian budaya kita yang sangat luar biasa sekali, karena kita membangun Indonesia dari Kabupaten Kupang, dari Bonen sini, dengan tidak melupakan jati diri kita. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya bertemu Mama Mary ini, saya punya hati ini sangat terharu dan bertahan di air mata saya, karena kita punya kisah bersama. Sayangnya seorang perempuan inspiratif kita sudah mendahului kita, Mama Nisi Lema. Tapi terserang bahwa kami bangga terhadap apa yang sudah dilakukan oleh yayasan di sini dengan perempuan-perempuan di sini, dan tentunya kami ingin belajar bersama bagaimana Gamki Kabupaten Kupang memberikan sokongan, memberikan dukungan bagi kelompok-kelompok yang sudah dibentuk oleh perempuan maupun laki-laki hebat di tempat ini, karena ada Bapak Yus di sini dan tentunya kaum lelaki yang ada di sini. Kami berharap bahwa dengan kunjungan ini nanti menginspirasi kami, lalu kami juga bagaimana semangat yang sudah dibuat oleh Mama Mary, yang dilahirkan oleh Mama Mary ini bisa kami pulang, lalu ini bisa kami bagaimana pada kelompok-kelompok tenun yang ada di wilayah Kabupaten Kupang, lalu bagaimana hasil kerajinan dari yang sudah dibuat, walaupun tadi Mama Mary bilang ini sudah dipasarkan sampai ke luar negeri, luar biasa, karena memang jaringannya Mama Mary ini sangat luar biasa sekali. Tapi saya juga bilang begini, waktu dulu kita nih memakai tenunan ini belum percaya diri, dan kita lebih suka pakai pakaian-pakaian buatan toko, pabrik dan sebagainya. Tapi saya kenal Mama Mary itu adalah perempuan paling pertama sebelum nanti Mbak Emi akan pakai juga tenunan. Tapi Mbak Mary itu adalah perempuan pertama yang dimanapun saja selalu memakai tenun. Itu hanya hari yang ini hari yang tapi Mbak Mary ya, cirinya Mbak Mary punya itu kan tenunan yang di rok panjang itu, dan itu sejak awal, sebelum semua orang tuh bangga pada tenunan. Itu sejak kenalkan itu, apalagi dengan jabatan sebagai
ketua Sinode Gemit, dan itu berpengaruh akhirnya tenunan ini menjadi sesuatu yang sangat modis dan akhirnya disukai oleh banyak orang. Dan sekarang ini bahkan orang mulai bagaimana potong bisa dapat tenun dan memperebutkan ini. Dan ini kami datang ke sini, kami ingin dengar Mama Mary berbagi bagi kami, kemudian supaya kami juga nanti bisa berbagi pada orang yang lain. Begitu Mama Mary dan Bapak Yus yang mengapa Ume Halang itu diusahakan menjadi salah satu sentra belajar budaya di sini, karena bersama dengan Bapak Yus waktu kami pindah dari Pastori TDM, Pastori Sinode, kami punya cita-cita bahwa kalau boleh nanti tempat di mana kami berada itu berbagi ruang dengan komunitas yang ada di masyarakat. Nah, segera setelah saya kembali ke UKW mengajar di sana, saya mendapat satu hibah penelitian dari Dikti dan penelitian tentang agensi perempuan penenun. Lalu memilih menenun, wawancara mama-mama semua di sini, mama-mama yang hadir, dan kami mendapati bahwa usia penenun termuda di kampung kami di Bonen itu 30 tahun. Itu menunjukkan bahwa sudah satu generasi lebih orang tidak menenun lagi. Nah, kalau 30 tahun tambah 5, 35, lama-lama orang sudah lupa menenun. Jadi kesempatan mama dong masih hidup, kami sepakat bahwa kelompok tenun akan berlanjut, ada dukungan dari pemerintah waktu itu. Kami beli alat tenun dari Rumah Tenun Inandao. Mama Lucy datang latih kami di sini. Tapi kami juga dapat bantuan benang, alat pewarna dan lain-lain bagi kasih mama-mama. Dari hasil itulah kemudian kami jual ke Labuan Bajo, ada pesanan Labuan Bajo, ada juga ke Kolombia. Ada teman yang tinggal di Kanada tapi mereka kegiatan di Kolombia, kami kirim lewat Jakarta, dan puji Tuhan kami punya tenun sampai di sana. luar biasa. Iya. Dan kami sangat bersyukur juga karena dukungan gereja di sini sangat baik. Sama Pendeta Desi sudah pindah ke Marturi OTT, tapi sejak awal sangat mendukung, sejak penelitian sampai kemudian setelah tahun 2024 saya dapat hibah penelitian. Di 2025 kami dapat hibah pengabdian kepada masyarakat juga dari Dikti. Jadi itu puji Tuhan, dengan begitu hibah Dikti itu membantu beli alat-alat ini, benang dan lain-lain. Dan kemudian rencananya Tuhan sayang, Mama Desi kami sedang mengajukan juga usulan ke Kementerian Kebudayaan. Kami ini dapat sekarang perhatian pemerintah nasional untuk kita punya gua Patu Suba. Dan kami pikir perkembangan pariwisata ini masyarakat tidak boleh jadi penonton. Masyarakat harus tetap menjadi tuan dan nyonya di rumahnya. Maka kalau Tuhan sayang, kalau usulan kami diterima, kami akan melakukan satu sarasehan budaya. Kami tidak undang orang dari luar, tapi orang di dalam kampung, lintas generasi duduk dan bicara. Mereka mau apa dengan mereka pembudaya? Mereka punya mimpi apa tentang masa depan? Supaya bukan mimpi Jakarta, mimpi siapa-siapa, tapi orang-orang di kampung sendiri menulis tentang sejarah mereka dan bicara tentang masa depan seperti apa. Tugas kami, tugas untuk memfasilitasi. Jadi ini kami juga percaya dengan proses. Kami mulai dengan langkah-langkah sangat kecil dulu, supaya masyarakat merasa memiliki ini proses. Ini bukan prosesnya Mary Kolimon dan Yesus Maro, tapi kami ingin berada di pinggir dan memfasilitasi masyarakat adat di sini, supaya mereka bertumbuh dengan percaya diri bahwa orang Timor itu berdaulat di negerinya, berdaulat di tanahnya. Mereka bangga dengan budaya mereka. Mereka tidak menjadi korban dari perdagangan orang dan lain-lain. Kita bisa sibuk terima jenazah itu baik, tapi penting juga membangun rasa percaya diri, rasa kebanggaan bahwa kami punya budaya Timor ini, budaya yang berharga. Jadi hal-hal sangat kecil kami lakukan dan kami berdoa Tuhan berkati langkah-langkah kami. Dan kami bersyukur juga pemerintah desa sangat mendukung. Dengan mama-mama kami bertemu dengan mama kepala desa, PLT Kepala Desa Bomata, dan beliau sudah kasih kami satu SK sebagai satu kelompok usaha di dalam desa Bomata ini. Jadi kami berterima kasih untuk itu. Nanti saya juga minta kesempatan saya ke Mama Ketua Pasuklo, Bapak Jande,
juga anggota-anggota yang lain jika ingin memberikan pesan kepada Gamki bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Kerajaan Om Tal banyak, suami adalah ketua pengurus yayasan. Jadi saya berikan kesempatan kepada Bapak Yus untuk sepatah dua kata. Silakan, Pak.